أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada-Nya serta menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10." Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 78 sampai ayat ke-79. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pagi ini dengan ayat 80 sampai 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat atau ma'dudat. Qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah." Mereka, yaitu orang-orang Bani Israel, mengatakan tidak akan api neraka itu menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja yang telah dihitung harinya. Ini juga serupa dengan yang disebutkan di dalam surat Al-Imran, "Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat." Demikianlah orang-orang Bani Israel mengatakan bahwasanya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Apa maksudnya perkataan mereka ini? Maksudnya adalah orang-orang Bani Israel beranggapan bahwasanya mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah, manusia yang terbaik di muka bumi, ras yang paling mulia, suku yang paling agung. Tidak ada bangsa atau suku yang lebih baik dibandingkan mereka di dunia maupun di akhirat. Jadi mereka bisa berbuat apapun, mereka bisa berbuat sesuka hati mereka, mau itu kebaikan, mau itu keburukan. Di hari kiamat mereka tidak akan diazab oleh Allah. Kalaupun diazab hanya sebentar saja. Kalau masuk neraka pun tidak selamanya. Nanti mereka tetap akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 18 Allah jelaskan juga, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kami adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Mereka beranggapan mereka manusia yang spesial, manusia yang terbaik dibandingkan manusia yang lainnya. Konsekuensinya apa? Manusia selain Bani Israel adalah manusia yang hina, manusia yang rendahan, kastanya rendah. Itulah yang tertanam di pemikirannya orang-orang Bani Israel. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengatakan bahwasanya manusia-manusia selain Bani Israel tidak ubahnya seperti hewan, tidak ubahnya seperti babi dan kera. Lupakah mereka bahwasanya dulu mereka orang-orang yang dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi? Mereka pula yang mengatakan diri mereka sebagai manusia yang mulia. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kami ini manusia-manusia pilihan Allah. Perbuatan dosa kami pasti akan diampuni oleh Allah. Seandainya kami dihukum pun di akhirat, maka hukuman tersebut hanya bersifat temporer, hanya bersifat sementara. Setelah itu kami akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga, dan yang akan mengisi api neraka adalah Muhammad dan pengikutnya. Begitu tafsir disebutkan. Baik dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari disebutkan seperti itu. Api neraka itu adalah untuk Muhammad dan pengikutnya. Selama-lamanya mereka tinggal di sana. Kalau orang Yahudi, orang Bani Israel, diazab di neraka itu sementara. Nanti neraka itu untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Setelah habis dosa mereka, mereka masuk ke dalam surga. Begitulah yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Makanya sebagian besar orang-orang Bani Israel mereka sifatnya eksklusif, tidak mendakwahkan agama mereka. Agama mereka bersifat terbatas hanya di kalangan mereka saja. Baru-baru sekarang inilah sekte Zionis itu yang menyebarkan agama mereka keluar Bani Israel.
Tapi secara dasarnya orang-orang Bani Israel eksklusif. Agama mereka hanya terbatas pada kalangan mereka saja. Mereka beranggapan mereka manusia yang sempurna di hadapan Allah. Inilah yang diberantas di dalam Islam. Tidak ada perbedaan ras, suku, bangsa di hadapan Allah. Kemuliaan di hadapan Allah itu bukan karena suku atau keturunan siapapun, tapi karena takwa. Siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau dari siapapun manusianya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kalian semua, kata Allah, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Dan dari laki-laki dan perempuan tersebut, itu Adam dan Hawa, lahirlah bangsa-bangsa, lahirlah kabilah-kabilah, lahirlah suku-suku, untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan. Saya keturunan fulan, saya bangsa fulan, saya suku fulan. Bukan itu gunanya. Manusia itu hidup berbangsa dan bersuku-suku, tapi untuk saling mengenal, saling bersaudara, saling melengkapi di antara sesama mereka. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapapun manusianya, dia bertakwa pada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan baik, meninggalkan larangan-larangan Allah, itulah orang-orang yang mulia. Meskipun dia seorang Habasyah, meskipun dia orang Ethiopia, meskipun dia berkulit hitam, kalau dia bertakwa, itulah orang yang mulia di hadapan Allah. Sebaliknya, meskipun dia orang Quraisy sekalipun, meskipun dia keturunan Nabi sekalipun, meskipun dia orang Arab sekalipun, Bani Israel sekalipun, kalau dia ingkar pada Allah, kalau dia durhaka pada Allah, maka dia adalah manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam peristiwa haji wada', haji perpisahan, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji beberapa bulan sebelum Nabi wafat, maka Nabi menyampaikan sebuah pesan kepada seluruh orang-orang yang berhaji, menyampaikan di padang Arafah, Ala kullukum min Adam wa Adam min turab, la farqa baina a'rabi wa a'jami illa bittaqwa. Wahai sekalian manusia, kalian semua berasal dari Adam. Siapapun manusianya, mereka semua adalah Bani Adam. Semua nasabnya pasti kembali ke Nabi Adam. Wa Adam min turab, Adam Allah ciptakan dari tanah. Tidak ada gunanya menyombongkan diri. La farqa baina a'rabi wa a'jami illa bittaqwa. Tidak ada bedanya orang Arab maupun non Arab kecuali dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak semuanya orang Arab. Ada juga orang non Arab seperti Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi, Salman Al-Farisi, orang Persia, Bilal bin Rabah, orang Ethiopia, orang Afrika. Apakah karena dia tidak Arab tak masuk surga dia? Tidak. Mereka beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, baik keislamannya, memperjuangkan agama Allah. Mereka menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bukankah Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah adalah dari orang-orang Quraisy, yang mana orang-orang Quraisy itu sepakat, semua orang Arab sepakat, Quraisy itu adalah kabilah yang paling baik di antara kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Apakah karena dia orang Quraisy otomatis dia masuk surga? Tidak. Kalau dia ingkar, kalau dia kafir, meskipun kerabat Nabi sekalipun, meskipun orang Quraisy sekalipun, tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum min Adam. Kalian semua manusia adalah dari Adam.
wa Adam min turab. Adam Allah ciptakan dari tanah. La farqa baina Arabi wal A'jami illa bittaqwa. Tidak ada bedanya orang Arab, orang Quraisy, non-Quraisy, orang Arab, non-Arab kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya Nabi juga menyebutkan, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Siapa yang lambat dalam amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Artinya orang yang kurang amalnya, meskipun nasabnya nasab Nabi, nasab Rasul, lambat dia beramal, maka tetap dia akan didahului oleh orang lainnya yang lebih cepat beramal saleh, meskipun dia bukan keturunan Nabi dan Rasul. Inilah akidah yang fasid, akidah yang rusak dari orang-orang Bani Israel. Mereka beranggapan mereka manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling baik. Mereka yang berhak masuk surga. Orang lain dilarang masuk surga. Orang lain semuanya tempatnya di neraka. Termasuk kita, termasuk Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya adalah menjadi penghuni api neraka. Maka Allah mengatakan di sini, "Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu." Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang Bani Israel tersebut, apakah betul-betul kalian sudah mengambil janji dari Allah? Apa betul Allah mengatakan seperti itu pada kalian? Bahwasanya surga itu hanya untuk kalian, neraka untuk selain kalian, kalian tidak akan diazab di neraka? Fala yukhlifallahu 'ahdah. Kalau memang seperti itu, maka Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau pilihan yang kedua, kalian hanya mengada-ada. Kalian hanya mengucapkan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Maka jawabannya jelas, pilihan yang kedua. Mereka hanya mengada-ada, membuat perkataan tersebut. Tidak akan terdapat dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab sebelumnya bahwasanya mereka adalah manusia-manusia terbaik pilihan Allah yang tidak akan diazab neraka. Tidak ada. Taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Karena adalah pilihan yang kedua, mengucapkan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Kalian hanya membuat-buatnya, mengarang-arangnya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa saja yang berbuat dosa, siapa saja yang melakukan kekufuran dan dia tidak bertaubat, itulah orang yang berada di neraka jahanam. Tak ada kaitannya dengan suku ini, ras ini, bangsa ini, tidak ada. Siapa yang berbuat dosa, yang melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, meninggal dalam kondisi itu belum bertaubat, itulah orang-orang yang berada di neraka jahanam. Termasuk kalian orang Yahudi yang melakukan kesyirikan kepada Allah, yang mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Kalau kalian tetap dalam akidah seperti itu sampai kalian meninggal dunia, kalian tak akan diampuni ya Allah. Kalianlah yang akan masuk dalam api neraka. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah itu tak akan mengampuni dosa syirik. Artinya orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran, dan dia belum bertaubat sebelum meninggal dunia, tak akan diampuni oleh Allah. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa saja yang mempersekutukan Allah, yang ingkar pada Allah, dan dia tidak bertaubat sebelum kematiannya, Allah haramkan untuknya surga. Tempatnya adalah api neraka. Tidak ada kaitannya dengan bangsa, ras, suku apapun. Siapa yang ingkar pada Allah, siapa yang syirik pada Allah, dan dia mati dalam kondisi itu tidak bertaubat, itulah orang-orang yang berada di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan sebabnya siapapun dia, mau orang manapun dia beriman pada Allah, beriman dengan rukun iman yang benar, mengamalkan amal saleh kebajikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, siapapun dia,
itulah ashabul jannah, orang yang tinggal penduduk dalam surga nantinya. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 83 Allah menjelaskan perjanjian antara orang-orang Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, baik di masa hidupnya, begitupun setelah meninggal dunia. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, wahai Rasulullah, kedua orang tuaku sudah meninggal, ya, apakah aku masih bisa berbakti pada mereka? Maka Nabi mengatakan, na'am, bisa. Engkau masih bisa berbakti kepadanya dengan 5 hal. Yang pertama, memohonkan ampun untuknya. Yang kedua, mendoakan kebaikan untuknya. Yang ketiga, menunaikan wasiat-wasiatnya. Yang keempat, menyambung silaturahim kepada kerabat-kerabat orang tua. Yang kelima adalah memuliakan sahabat-sahabatnya. Ini kata Rasulullah SAW. Siapapun bisa berbakti pada orang tuanya. Berbakti pada orang tua bukan hanya untuk anak-anak remaja, tapi orang yang sudah tua berubah pun masih bisa dia berbakti pada orang tuanya, apalagi orang tuanya sudah meninggal. Dengan 5 hal tadi: mendoakan kebaikan, memohonkan ampun, menunaikan wasiat pesan-pesannya, berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya, dan menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua tersebut. Wa dzil qurba, berbuat baik pada kerabat. Ya, kerabat adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan seseorang, dan kerabat yang paling dekat itu ada 4. Yang pertama adalah bunuwah, anak-anak ke bawah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Ubuwah, orang tua ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Ukhuwah, saudara, saudara sebapak, seibu, atau sebapak saja, atau seibu saja. Umumah, paman, bibi, ya, itu merupakan kerabat yang paling dekat bagi manusia. Harus dia berbuat baik kepada 4 kerabat tersebut. Wal yatama, menyantuni anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah anak-anak yang ditinggal wafat oleh bapaknya dan dia belum berusia baligh. Adapun kalau sudah baligh, maka tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la yutma ba'dal bulugh, tidak ada lagi istilah yatim bagi anak yang sudah baligh. Kalau dia laki-laki sudah mimpi, bukan disebut yatim lagi. Kalau dia perempuan sudah haid, tidak disebut dengan yatim lagi. Yatim itu batasnya hanya sampai usia baligh. Wal masakin, membantu orang-orang miskin, ya, menutupi kekurangan mereka, memberikan harta zakat kepada orang-orang fakir dan miskin. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, namun sayang sekali kalian mendustakan hal tersebut, berpaling dari perjanjian kepada Allah. Perjanjian ini semua tidak ada yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Illa qalilan minkum, kecuali sebagian kecil di antara kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian berpaling dari kebenaran, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah a'lam bishawab. Inilah kajian tafsir kita pada pagi ini, ya, surah Al-Baqarah ayat ke-80 sampai ke-83. Silakan kalau ada Bapak Ibunya bertanya. Abang. Oh, tahu semua Ustaz. Masuk. Ya. Jadi berbaik-baik kepada keluarga, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Ya. Apa? Anak miskin ya. Ya. Terus Setelah miskin apalagi tadi Pak Ustaz? mengucapkan perkataan yang baik kepada manusia. Wa qulu lin-nasi husna. Mengucapkan perkataan baik kepada manusia. Ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Siapa yang mengaku beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, ucapkanlah perkataan yang baik atau dia diam. Jangan sampai dia mengucapkan perkataan yang buruk yang menyakiti hati manusia. Dan muslimu man salimal muslimun bil lisanihi wa yadihi. Sesempurna-sempurna muslim adalah muslim yang bisa menjaga lisannya, menjaga tangannya untuk tidak mengganggu orang lain. Laisal mu'min bil ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukan orang beriman itu yang suka menghina, yang suka menghina, yang suka mengucapkan perkataan yang kotor, dan suka mengucapkan perkataan yang menyakiti hati saudaranya. Harus menjaga lisan. Ya, kuffa 'alaika hadza, kata Nabi. Jagalah oleh kalian ini. Nabi menunjuk kepada mulut dan menunjuk kepada lisan, yaitu mulut dan lisan, yaitu lidah. Harus dijaga oleh setiap orang yang beriman. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi domintu lahu al-jannah. Siapa saja yang bisa menjaga di antara dua tulang rahangnya, yaitu mulut dan lisannya, dan menjaga apa yang di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, aku akan jamin untuknya surga. Itu kata Rasulullah SAW. Allah Alhamdulillah. Ya. Baik, tergantung dengan jenis kezaliman yang kita lakukan kepada orang yang meninggal tersebut. Kalau yang kezalimannya bersifat non harta, bukan dalam kaitan dengan harta, mungkin kita pernah menjelekkannya, pernah menghinanya, atau pernah menganiayanya secara fisik, ya, maka ini cukup ya bertaubat pada Allah, dan kita terus mendoakan kebaikan, ampunan untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Tapi kalau sifatnya adalah harta, kita pernah berhutang padanya, kita pernah meminjam barangnya, maka balikkan kepada ahli waris, ya, karena harta si mayit itu akan menjadi warisan bagi ahli waris, balikkan kepada ahli warisnya. Tapi kalau yang sifatnya non harta, maka cukup mohon ampun pada Allah dan doakan kebaikan ya untuk orang yang pernah kita zalimi tersebut yang dia sudah meninggal dunia. Tak perlu kita minta maaf kepada ahli warisnya. Tak perlu, langsung saja kita mohon ampun pada Allah, doakan kebaikan untuk si mayit. Ya, Allah Alhamdulillah. Tapi kalau harta, memang harus diserahkan ke ahli waris, karena orang yang meninggal dunia itu hartanya bukan milik dia lagi, milik ahli warisnya. Kita pernah berhutang padanya, serahkan pinjaman kita, hutang kita kepada ahli warisnya. Kemudian mereka akan bagi di antara sama mereka sesuai dengan hukum faraid Islam. Ya, Allah Alhamdulillah. Jadi itu juga kalau yang meninggal itu berdosa kepada orang lain, keluarga bersama, ini juga tidak bisa minta maafkan. Tidak bisa. Makanya kata Nabi seperti itu. Maka lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Siapa saja yang ada sengketa
ada kezaliman dengan saudaranya, selesaikan hari ini. Maksudnya selesaikan semasa hidup di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum pindah ke alam barzakh, sebelum pindah ke alam akhirat, tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi yang bisa memaafkan atau dimaafkan, tidak bisa lagi. Ya, maka selesaikan segera di dunia. Segera kita minta dihalalkan atau minta diikhlaskan atau minta maaf, minta direlakan sebelum meninggalkan alam dunia. Karena kalau sudah meninggalkan alam dunia, tidak lagi bermanfaat lagi. Minta maaf tidak lagi diterima. Ya, mau diganti dengan uang pun kita tidak bawa harta ke alam akhirat. Segera selesaikan di dunia. Kalau di akhirat itu nanti mainnya itu di amal soleh dan dosa. Ya, kalau dia berbuat zalim pada saudaranya, cara penyelesaiannya amal-amal solehnya akan diambil, kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau amal solehnya habis, zalimnya belum selesai, maka dia harus menanggung dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi. Ya, auzubillah min dzalik. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, kata Nabi. Hati-hatilah kamu berbuat zalim, karena zalim itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu. Silakan. Untuk orang tua yang sudah meninggal, itu kan termasuk mertua ya Ustaz. Orang tua ya orang tua. Orang tua kandung kita sendiri Mas. Kandung kita. Oh, bukan. Itu Ustaz. Yang kedua, untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, itu kan setahu saya doa yang dulu kami hafal sejak kecil itu Rabbi firli wali walidayya. Apakah itu masih relevan Ustaz? Ya. Terus yang ketiga, yang kelima tadi berbagai yang lima macamnya itu lupa, yang terakhir itu apa Ustaz? Baik. Terima kasih. Baik. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dalam hadis, rabbirfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam sebagian lafaz, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini merupakan doa yang harus kita baca senantiasa. Mau orang tua itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Begitupun para nabi juga seperti itu. Ya, mendoakan ya ampunan, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nabi Nuh alaihissalam contohnya, beliau mengatakan, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Wahai Allah, Rabb kami, ampunilah kedua orang tua kami dan ampunilah orang-orang beriman yang masuk ke rumah kami, baik dia laki-laki maupun perempuan. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, Nabi Ibrahim juga berdoa, wahai Allah, ampunilah dosaku, dosa orang tuaku dan dosanya orang-orang beriman ketika nanti di yaumul hisab, ketika manusia dihitung perbuatannya oleh Allah. Nabi Muhammad pun juga berdoa seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beliau mengajarkan doa ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ada kaitannya orang tua itu masih hidup atau dia sudah meninggal. Kalau kita yang masih hidup harus senantiasa mendoakan orang tua kita dengan ampunan, dengan kebaikan, dengan lafaz Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma, atau dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Kita bisa mengungkapkan doa tersebut kepada Allah dengan bahasa kita. Ya, tidak harus dengan Rabbighfirli wa liwalidayya, karena kebaikan untuk orang tua itu banyak yang perlu kita mohonkan agar diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburannya, diampuni dosa-dosanya, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Perlu. Jangan hanya terbatas kepada Rabbighfirli saja, tapi dalam bahasa kita juga sampaikan kepada Allah agar orang tua kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang terakhir tadi adalah 5 hal. Kita ulang saja seluruhnya. Yang pertama, memohonkan ampun, kemudian mendoakan kebaikan. Yang ketiga, menunaikan wasiat atau pesan dari orang tua yang baik. Yang keempat, menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua. Yang kelima, memuliakan sahabat-sahabat dari orang tua. Orang tua itu punya teman-teman dekat, punya sahabat. Memuliakan sahabatnya juga termasuk ya berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Allah a'lam bishawab. Silakan. Ya. Misalnya orang tua kan kita mendoakan orang tua kalau ada anak kandung kan sampai kepada kan. Iya. Ini saya dulu
bisa dibicili namanya jadi doa kan dibicili atau sampai itu harusnya kalau bisa dibicili dulu jadi kecil tinggal orang tua. Kalau kita doa orang tua kampung kan kita doakan sampai kalau dibicili bagaimana terhadap itu. Iya, yang namanya orang tua adalah orang tua kandung yang kita lahir dari sulbinya, ya, dari air maninya seperti itu. Kalau kita ingin mendoakan orang tua tiri, yaitu beda lagi doanya, ya, sesuai dengan doa yang lain pun. Kalau Rabbighfirli walidayya itu memang untuk orang tua kandung kita, dari mana kita lahir. Selagi orang tua kita itu muslim muslimah, dia berhak ya mendapatkan doa itu. Tapi kalau tiri, ya, itu bukan orang tua kandung kita, bukan berarti kita ingin membeda-bedakan, nah. Tapi yang namanya orang tua tetap mau orang tua itu meninggalkan anaknya, mau orang tua itu misalkan zalim pada anaknya, selagi dia orang tua kandung dan dia muslim muslimah, dia berhak mendapatkan doa dari anak-anaknya. Tidak sampai Sebutkan doa yang khusus juga untuk orang tua tiri itu. Ya, Allah besar. Silakan. Kalau saya ingat tadi kan, berarti ini kan untuk yang muslim-muslimah Ustaz ya. Iya. Kalau seandainya dia non muslim gimana Ustaz? Apa doanya atau apa amalannya Ustaz? Karena saya juga di situ kan. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh bagi seorang nabi maupun orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang kafir meskipun dia adalah kerabatnya, karena orang-orang kafir adalah penduduk api neraka jahanam. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Tidaklah Nabi Ibrahim memohonkan ampun untuk bapaknya kecuali pada awal masa-masa dakwahnya. Namun setelah mendapatkan larangan dari Allah, Ibrahim tidak lagi mendoakan ampunan untuk bapaknya Azar. Kalau orang tua itu meninggal dalam kondisi kafir, na'udzubillah, maka dia tidak berhak mendapatkan doa ampunan. Ya, tidak boleh, karena doa ampunan Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi'fu anhu itu untuk orang-orang yang beriman, tidak berlaku untuk orang kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam punya seorang bapak yang bernama Azar, pembuat patung, melakukan kesyirikan. Sayang sekali Azar, bapaknya Ibrahim, meninggal dalam kondisi kafir, meninggal dalam kondisi musyrik, na'udzubillah. Maka Ibrahim pun, seorang nabi pun, tidak diizinkan oleh Allah untuk mendoakan ampunan untuk bapaknya sendiri. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir, meskipun itu kerabat kita, kalau dia kafir meninggalnya, tidak bisa kita mendoakan ampunan untuknya, karena orang-orang kafir itu sudah habis peluangnya, tidak ada lagi peluangnya untuk masuk surga. Tapi kalau semasa dia masih hidup, bisa kita doakan dia. Doakan orang tua atau kerabat kita yang kafir, doakan supaya dia dapat hidayah, dapat petunjuk, supaya dia masuk Islam, doakan terus. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, sudah tertutup peluangnya. Ya, hanya orang beriman yang bisa didoakan. Kita doakan pun orang kafir tidak akan sampai. Begitu kata Allah dalam surat Fatir. Ya, jadi orang tua atau kerabat yang kafir meninggal dunia, tidak bisa dia mendapatkan doa kebaikan atau ampunan dari kerabatnya yang masih hidup. Tidak bisa. Bahkan Nabi pun tidak bisa mendoakan untuk kerabatnya yang kafir. Ya, Allah bisa. Berdosa kita itu mendoakannya. Bagaimana? Berdosa kita mendoakannya. Iya, berdosa. Berdosa dan tidak sampai. Kita doa pun tidak sampai. Ya gimana lagi dia mati dalam kondisi kufur. Ya, itulah risikonya kalau meninggal dalam kondisi bukan sebagai muslim. Ya, tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan doa kebaikan, ya. Makanya dalam doa itu Allahumma ighfir lil muslimin, ya, wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wahai Allah, berikan ampunan kepada orang yang muslim laki-laki dan perempuan, orang-orang mukmin yang laki-laki dan perempuan. Karena yang bisa mendapatkan doa itu hanya orang-orang yang beriman. Al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau orang kafir tidak bisa ya mendapatkan doa kebaikan, doa ampunan dari orang yang masih hidup, tidak bisa. Allah Akbar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3 itu kan salah satu perintah
salatnya. Sementara Nabi Muhammad SAW ketika dia mi'raj itu menjemput salat. Apakah ada perbedaan prinsip atau tata krama atau bagaimana? Baik, semua rukun Islam kita itu juga diamalkan oleh umat-umat terdahulu, namun dengan cara yang berbeda. Sebagaimana kita wajib sholat, umat terdahulu pun mereka juga wajib sholat, namun mungkin beda jumlah sholat berapa dalam sehari itu, berapa sholatnya, berapa rakaat. Ya, kalau kita 5 kali sehari semalam, umat-umat terdahulu mungkin lebih daripada itu. Ya, kita juga berpuasa, umat yang terdahulu pun juga berpuasa, tapi bagaimana cara puasa mereka Allah alam, sesuai dengan syariat nabi-nabi mereka. Kita diperintahkan untuk berzakat, ya. Mereka pun orang-orang sebelum kita juga diperintahkan untuk berzakat, namun tentu dengan syariat nabi mereka. Dan juga haji, orang-orang dulu pun juga diperintahkan untuk haji semenjak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua rukun Islam yang 5 ada pada kita, itu juga merupakan rukun Islam bagi orang-orang sebelum kita, namun dengan cara yang berbeda, dengan kaifiyah, tata cara yang berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah a'lam. Satu lagi Pak, kalau orang non-Muslim memberi salam kepada kita, apakah kita ucapnya lengkap seperti itu sesama Muslim atau bagaimana? Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang Yahudi, orang Nasrani mengucapkan salam kepadamu, cukup balas dengan wa'alaikum, sampai wa'alaikum saja. Ya, tidak sampai wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak. Wa'alaikum saja, cukup. Ya, karena begitulah petunjuknya dari Rasulullah SAW. Begitupun ketika Nabi di Madinah, suatu ketika Nabi berjalan dengan Aisyah, kemudian ada sekelompok orang-orang Yahudi mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi hanya jawab, Waalaikum. Ya, begitupun datang berikutnya orang-orang kafir menemui Rasulullah mengucapkan salam, Nabi hanya menjawab, ya, Waalaikum. Ya, begitu petunjuk dari Rasulullah SAW. Kita sebagai Muslim tidak boleh memulai salam kepada orang kafir dengan salam Islam. Apabila orang kafir mengucapkan salam pada kita, cukup balas dengan Waalaikum, untukmu. Ya, tanpa ada kalimat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cukup dalam kalimat Waalaikum. Ya, Allah a'lam. Pas. Saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita ambil pelajaran dari ayat-ayat yang kita tafsirkan pada hari ini. Allah a'lam bishawab. Mohon maaf kesalahan kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi ceramah dari Ustaz Muhammad Sultan Idris, surat Baqarah ayat takfir.